Halo semuanya, kita ketemu di kuliah IF 1210 Dasar Pemrograman. Saya Fariska akan menyampaikan materi tentang skema merging dua file. Seperti sudah kalian simak sebelumnya, mungkin dari materi-materi tentang sequential file, ini adalah merupakan salah satu submateri dari skema standar bagian 4. Pada pemrosesan file sekuensial, kita sudah mempelajari tentang penulisan, pembacaan file, pemrosesan sederhana, dan sampai konsolidasi file. Menyambung dengan ke materi-materi tersebut, kita akan sampai kepada bagian terakhir dari pemrosesan file sekuensial adalah skema merging dua file. Jika kalian merasa belum membaca atau menyimak tentang materi-materi dasar sebelumnya ini, silahkan dibaca dulu supaya bisa memahami materi tentang merging dua file. Oke. Merging dalam file sekuensial artinya menggabungkan dua buah arsip ya, atau dua buah file sekuensial. Intinya ya dari dua file digabungkan menjadi satu buah file. Cara paling sederhana adalah mengconcat atau mengkonkatenasi, menggabungkan dua file. Artinya file kedua ditempelkan di bagian akhir dari file pertama atau arsip yang pertama, sehingga menghasilkan file yang baru. Itu adalah hal yang paling mudah dilakukan. Tapi kalau misalnya kita menginginkan filenya menjadi file yang terurut setelah hasil penggabungan, maka hal tersebut tidak mungkin dilakukan dengan cara melakukan konkatenasi biasa. Ya. Jadi kalau file yang satu dan file kedua sudah terurut, kemudian kita ingin menghasilkan penggabungan yang terurut juga, mengkonkat biasa tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, kita akan mencoba mempelajari bagaimana menggabungkan dua buah file yang sudah terurut sebelumnya, kemudian menghasilkan file baru yang juga terurut. Ya. Kita akan mempelajari dua cara untuk melakukan itu. Ya. Berikut ini ilustrasinya ya. Misalnya ini adalah file ke-1 dan ini adalah file kedua ya. File 1 mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6 record dan file kedua memiliki 3 record. Ya, file ke-1 dengan arsir putih dan file kedua dengan arsir abu-abu. Jika kita ingin menggabungkan menjadi file baru atau file 3 yang juga terurut, maka kita harus menghasilkan file yang bentuknya seperti ini. Dimana sudah terurut dari 1 sampai 10. Ya. Dimana kita lihat bahwa yang sebagian ini ada yang berasal dari file ke-1 dan ada juga yang berasal dari file kedua ya. Yang abu-abu ini adalah berasal dari file kedua. Ini tujuan kita ya, menggabungkannya menghasilkan file yang terurut seperti ini. Oke, kita akan pelajari skema yang pertama yaitu skema N ya. Di sini menggunakan operator N pada saat penggabungannya. Oke, sesuai dengan yang sudah tadi kita sampaikan, proses penggabungan ini akan menggabungkan dua buah file. File yang akan kita gabungkan adalah file arsip in1 dan arsip in2. Masing-masing mempunyai rekaman rec in1 dan rec in2. Sedangkan file keluarannya adalah arsip out. Dengan rekamannya kita memberi nama rec out. Oke. Pertama kita siapkan ketiga file tersebut ya, sesuai dengan proses yang akan dijalankan untuk masing-masing file. Karena kedua file arsip in1 dan arsip in2 akan kita baca untuk digabungkan ke file arsip out, maka file arsip in1 dan in2 kita assign kemudian kita open. Karena akan kita baca, tidak akan kita ubah-ubah ya. Sedangkan file arsip out sebagai tempat untuk menggabungkan adalah file yang kita tulisi, maka kita akan meng-assign dan kita rewrite. Kemudian ketiga file tersebut nanti di akhir akan kita close. Proses penggabungannya adalah, pada intinya adalah kita membaca bersamaan kedua file, kemudian kita pastikan bahwa kedua file tersebut tidak dalam kondisi habis atau bukan mark, rec in-nya bukan mark. Jika kedua rec in-nya bukan mark, maka kita akan memproses atau menggabungkan keduanya dengan cara membandingkan antara rec in1 dengan rec in2. Jika lebih kecil rec in1, maka kita akan tuliskan yang rec in1 tersebut ke arsip out. Jika yang lebih besar adalah malah rec in2, maka kita yang tuliskan ke arsip out itu adalah rec in2. Setelah itu, jika
Mereka akan berhenti pada saat rek in satunya mark atau rek in 2-nya mark. Salah satunya mencapai mark. Kalau salah satunya sudah mencapai mark, berarti salah satu file sudah habis dibaca dan file yang lain belum habis. Maka kita akan menambahkan proses menuliskan sisa dari file yang belum habis tadi ke arsip out. Jika yang belum habisnya adalah file atau arsip in 1 atau rek in 1, maka kita akan memindahkan sisanya ke arsip out, ya, rek in 1 tadi. Atau jika yang belum habisnya adalah rek in 2, maka yang dituliskan ke arsip out adalah rek in 2. Oke, ini adalah contoh ilustrasinya ya. Misalkan kita tadi ada arsip in 1, ada arsip in 2, dan arsip out ya. Masing-masing sudah berisi data yang sesuai dengan pada kita contohkan tadi, beberapa data ya. Kita akan menggabungkan di arsip out ya. Pertama kita akan meng-assign ketiga file tersebut untuk kita buka dan kita tulis. Kita baca dan kita tulis. Untuk arsip 1 kita assign, maka dia akan menunjuk ke rek in-nya ke yang pertama. Arsip in 2 juga kita assign untuk kita baca, kita menuju ke yang pertama. Dan kemudian arsip out masih belum menulis apa-apa. Nah, kita akan masuk ke algoritma ke bagian yang kedua, yaitu rek in 1. Apakah rek in 1 key in tidak sama dengan mark, and rek in 2 key in tidak sama dengan mark juga ya. Jika mereka sama-sama belum mark, maka kita akan bandingkan kedua rek in 1 dan rek in 2 ya. Jika lebih kecil rek in 1, maka pindahkan ke arsip out. Rek in 1 rek in 2 2, maka yang lebih kecil 1, maka kita akan pindahkan 1 ke arsip out. Kemudian karena dia sudah selesai dengan 1, maka akan ke next-nya, yaitu baca lagi yang 3 di arsip 1, rek in 1. Kemudian kita akan membandingkan antara 2 dengan 3. Lebih kecil 2, maka dipindahkan 2 ke sini. Maka 2 ini selesai diproses, kita akan ke next-nya, yaitu ke 2 yang berikutnya. Oke, kemudian 2 dengan 3 dibandingkan, maka lebih kecil 2, kita tuliskan di sini. Kita proses lagi yang di arsip in 2. Kemudian kita bandingkan dengan 3 yang di arsip in 1. Sama saja, tapi kebetulan di sini kita pilih dari arsip in 1. Bukan kebetulan, kita pilih yang arsip in 1 saja. Kemudian dia akan ke yang berikutnya, 3 dan 4 lebih kecil 3, maka kita tuliskan 3. Kemudian dia yang berikutnya, yaitu berikutnya mark di sini. Maka kita tandai bintang. Ya, karena sudah mark, maka sebetulnya proses di algoritma ini sudah selesai. Nah, dia akan melanjutkan ke segmen berikutnya, yaitu menuliskan sisanya. Karena sisanya di sini yang belum selesai adalah arsip in 1, maka kita akan memproses untuk yang arsip in 1, yaitu 4, next-nya adalah 5, kita tuliskan ke sini 5. Yang diberi garis bawah adalah yang segmen berikutnya ini ya, segmen 2 ini. Kemudian 9 kita tulis juga ke sini 9, 10 juga kita tulis ke sini 10. Oke. Karena sudah habis, maka kita akan close dengan cara juga memberikan mark pada arsip out. Itu untuk N ya. Jadi dia akan berhenti pada saat salah satu sudah mencapai mark. Nah, sedangkan untuk OR ya sama, mereka sama-sama membutuhkan input 2 buah file, arsip in 1 dan arsip in 2, dan 1 buah hasil yaitu arsip out. Perbedaannya adalah mereka proses pembacaan itu menggunakan operator OR ya. Kalau tadi menggunakan operator N ya. Jadi kalau keduanya belum mark akan diproses. Nah, sekarang kalau salah satunya kalau keduanya sudah menjadi mark baru selesai. Artinya kalau salah satu saja yang menjadi mark maka akan tetap jalan ya. Seperti itu. Proses di dalamnya sama saja, hanya di sini operator yang digunakan adalah OR. Nah, kalau kita lihat ilustrasinya dengan file yang sama ya. Kita akan buka ya, kemudian masing-masing akan menuju ke record yang pertama dibandingkan ya. Nah, karena ini menggunakan OR ya. Oke, menggunakan OR. Nah, di sini dia akan menuliskan 1 karena ini 1 yang lebih kecil, kemudian dia akan ke yang berikutnya, ini akan 2. Sama juga dengan 3. Kemudian 4. Nah, ini mencapai mark ya. Kebetulan ini marknya saya ubah jadi 999 ya. Tapi ini sudah mark ya, sudah mark. Ya. Artinya tetap jalan ya, tetap jalan. Tetap jalan di sini. Nah, tapi mark ini saya buat besar. Saya buat besar supaya agar tetap algoritmanya bisa jalan ya. Nah,
Oke, dibandingkan kemudian 4 dengan 999 lebih kecil 4, maka dia akan menuliskan 4. Kemudian 5 dibandingkan dengan 999 tetap lebih kecil 5, kemudian 9, 10, dan selesai, mark. Ya. Hasilnya sama ya, hasil penggabungannya sama. Ya. Tapi kita lihat di sini bagaimana kalau misalnya marknya ini bukan 999, misalnya marknya adalah 0 atau marknya adalah satu bilangan kecil. Pasti algoritmanya akan salah. Atau marknya sendiri itu bukan angka. Itu pun juga tidak mungkin diproses ya. Artinya skema OR ini itu hanya benar jika marknya adalah suatu nilai khusus ya. Tadi ya 9999 untuk kasus file tersebut itu oke. Ya, untuk menahan maju ke rekaman berikutnya. Sehingga arsip yang belum habis akan terproses sampai habis. Tapi versi ini tidak bisa digunakan secara umum karena nilai mark ini harus khusus ya. Jadi kalau marknya beda ya hasilnya juga berbeda. Bahkan kadang sama sekali tidak bisa digunakan karena kadang mark itu adalah suatu nilai end of proses yang ditentukan oleh sistem atau end of file yang ditentukan oleh sistem. Dan itu tidak sama dengan rekaman dalam file tersebut. Ya. Itu keterbatasan dari skema OR. Ya. Yang mana yang mau dipakai silahkan sesuai kebutuhan, tapi yang pastikan akan berjalan tanpa error. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat mempelajari latihan-latihan pada skema ini. Terima kasih.